terbaik saat terjadi golden cross. Nah, jadi semangat semua ya, sobat traders untuk malam hari ini. Dan malam hari ini juga saya menghimbau untuk semua sobat traders yang sudah bergabung di room malam hari ini untuk menuliskan ID namanya yang lengkap. Karena jika tidak, nanti admin akan remove sementara sampai Sobat Traders memberikan ID atau nama lengkap dari Sobat Traders. Baik, malam hari ini kita lihat peluang apa nih Pak Swendi? Ya, sesi Amerika ya. Kita Sesi lihat sesi Amerika ya? Amerika. Iya, Jadi, baik. tapi kita mungkin di setengah setengah sesi, artinya dari jam 8 sampai jam 20 sampai 20.30, kita akan mapping dulu ya, cari pergerakan market. Karena apa? Nanti jam 20.30 ada data yang dirilis, data penting yaitu data inflasi. Jadi kita nggak gegabah dulu untuk entry market sebelum data ya. Jadi kita sambil sambil nungguin data, kita sambil mapping dulu pergerakan harga ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Nanti Sobat Traders dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar teknik yang akan disampaikan oleh Pak Swendi dan juga mungkin kendala-kendala yang dihadapi pada saat trading atau malam hari ini mungkin tadi di sesi Eropa atau dari sesi Asia ada open posisi dan malam hari ini masih hold. Nah, mungkin bisa malam hari ini juga jadi pembahasan bersama sesuai dengan teknik yang akan kita pelajari bersama. Baik, silakan Pak Swendi. Oke, terima kasih Bu Liana. Bapak Ibu sekalian, salam kenal ya. Buat yang memang sudah member di Forex Impro Premium maupun yang belum ataupun yang masih baru pertama kali mungkin di acara ini. Oke, salam kenal semua, santai-santai saja Bapak Ibu sekalian. Nanti boleh tanya ya, boleh chat. Jadi misalnya ini mau tanya tapi lupa, takut lupa ya, ketik aja di chat itu ya, di kolom chat. Oke, baiklah. Sekarang saya share screen dulu ya. Oke, sebentar. Oke, admin boleh bantu ya untuk yang mau join lagi. Sebentar. Oke, kita akan buka dulu kalender ekonomik ya. Kalender ekonomik itu adalah eh, agenda ya atau kalender yang memang sudah direncanakan ya, sudah direncanakan akan ada data-data yang dirilis ya. Nah, ini adalah untuk malam ini Bapak Ibu sekalian. Ini saya ambil dari Java ya, javafx.co.id trading/ekonomi kalender. Nah, ini nanti jam 20.30 ya ada data CPI. CPI itu adalah Consumer Price Index ya. Nah, ini adalah Consumer Price Index untuk Amerika Serikat, untuk bulanan dan untuk tahunan ya. Oke. Jadi yang pentingnya itu kita ambil yang ini aja, yang warnanya oke ini deh. Ya. Ini aja ya Bapak dan Ibu untuk CPI sama CPI year on year sama monthly ya. Ini adalah untuk bulan November. Oke, ini adalah datanya nanti ya. Dirilisnya jam 20.30. Data ini high impact, penting sekali untuk dolar dan major currency termasuk komoditi yaitu emas. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Malam ini ya, malam ini data inflasi terus sekaligus the Fed udah ngumpul ya, mulai ngumpul karena pertemuannya 2 hari FOMC, besok FOMC pengumumannya ya, besok itu jam 1 dini hari Kamis pagi ya. Jadi ini penting nih Bapak dan Ibu sekalian. Kalau misalnya kita lihat data ini juga misalnya membuat pergerakan market agak-agak konsolidasi atau enggak terlalu signifikan naik turunnya, berarti memang market lagi menunggu yang paling penting yaitu pertemuan FOMC hari Rabu malam atau Kamis dini hari, yaitu apa? Suku bunga Amerika Serikat ya. Itu yang penting ya. Ini sekilas fundamental. Data ekonomi
CPI atau inflasi ini penting. Kenapa? Karena kan selama ini inflasi AS tinggi. Oke, inflasi AS tinggi telah membuat The Fed berusaha untuk menurunkannya dengan cara menaikkan suku bunga beberapa kali ya dari Maret. Nah, kenaikan suku bunga itu mendorong dolar naik dari periode Maret sampai eh, akhir Oktober. Ya, masuk November dolarnya koreksi panjang. Kenapa? Karena para pelaku pasar tuh udah memprediksi kan inflasi udah menyusut ya. Yang tadinya 9, ya di Agustus kalau nggak salah itu paling tinggi, lalu menyusut ya, mulai turun sekarang inflasi sudah berada di level 7, nah berarti diprediksi di pertemuan terakhir ini di Desember ini The Fed nggak bakal naikin suku bunga tinggi banget ya. Biasanya yang paling tinggi itu kemarin 0,75 basis poin ya. 0,75% atau 75 basis poin. Nah, sekarang diprediksinya cuma 50 basis poin ya. Artinya ada penurunan ya. Itulah yang membuat dolar menurun sejak masuk November sampai sekarang. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu sekilas tentang fundamental ya yang bisa saya sampaikan ke Bapak dan Ibu. Kenapa demikian? Fundamental itu penting karena analisa itu ada dua, fundamental dan teknikal. Gitu ya. Oke lah, baik ya. Jadi data yang ditunggu ini 2030 nanti akan berpengaruh kepada dolar dan lawan-lawannya ya. Apapun jangan terhadap dolar, baik mata uang maupun komoditas ya. Baik. Ditutup, kita akan beralih ke MetaTrader. Selamat bergabung Bapak dan Ibu sekalian yang baru, yang menyusul tadi gabung ya. Oke deh. Oke. Boleh komennya ya. Kira-kira enaknya bahas apa dulu? Nah, asik nih ya. Jadi kita santai-santai aja. Nggak usah terlalu tegang. Ini bukan webinar ya Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi bukan webinar di mana saya mesti ngajar materi. Enggak ya. Jadi ini live trading artinya apa? Kita live melihat pergerakan market sama-sama ya. Oke. Kita juga saya tadi sudah sampaikan ya Bapak Ibu sekalian, di sesi jam 20 sampai 20.30 ini saya tidak akan ambil posisi ataupun kasih signal karena kita mau menunggu data inflasi atau CPI. Oke? Oke. Pak Mori Landak, XAU. Pak Indra, Mas. Oke. Pasti Mas dulu yang dibahas. Oke ya, memang Mas paling banyak peminatnya ya. Oke, kita lihat Mas dulu ya. Oke deh, ini ada posisi tipis-tipis ya. Ini rencananya buat long term ya. Ini saya biarin dulu Bapak dan Ibu sekalian nih. Ini ada posisi. Ini buat long term. Saya tutup dulu ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini kita lagi ngomongin mapping dulu ya. Setuju ya? Nah, kita lihat nih Bapak dan Ibu. Apakah gold sudah mulai bullish? Yes, bullish. Kenapa bullish? Ini adalah candle monthly. Siapa di sini yang suka trading long term atau masih ada posisi-posisi yang tertahan? Maka saya mau kasih pandangan dulu. Ini adalah candle monthly atau bulanan. Bapak dan Ibu lihat di sini sejak kenaikan suku bunga pertama di Maret ya. Kita lihat di sini di Maret. Oke. Lalu bulan-bulanan berikutnya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, emas itu turun secara bulanan. Kenapa? Karena ya The Fed mulai naikin suku bunga, membuat mata uang yang lebih diminati oleh para investor. Jadi orang beli emas ya. Orang beli emas lalu ya cenderung jual dolar ya. Karena kalau beli emas kan mahal ya, karena dolarnya tinggi. Jadi emas dalam 7 bulan berturut-turut rontok ya sampai ke 16.17 atau 16.14 paling rendah ya. Nah, ternyata dalam 3 bulan low di bulan Oktober 16.14, 16.15 ya tidak ditembus ya, tidak ditembus. Ini adalah September, Oktober, November. Jadi ini triple bottom ya, triple bottom. Lalu
candle bulan November, candlenya ini mantep banget nih, bullish engulfing dari support, candlenya bullishnya gede, mengalahkan low candle bearish dalam sebelumnya, dan ini sudah mematahkan penurunan ya, jadi sudah tidak bearish lagi. Dan kita lihat ini pakai grafik aja, pakai garis trend line, kita hubungkan yang tertinggi dengan tertinggi aja ya, sudah break resistance trend line ya. Kita lihat sini ya Bapak Ibu ya. Sudah membreak nih resistance trend line mingguan, bulanan, dan harga mulai naik ke atas. Oke. Kita lihat di sini juga daily-nya tuh ya. Ini jadi sudah nggak bullish, sudah nggak bearish lagi. Jadi ini sudah dalam perjalanan untuk bullish. Jadi untuk long term, maksudnya nih untuk kira-kira untuk bulan Desember ini, gold prediksi saya memang bullish ya. Bullish artinya masih bisa bergerak lebih tinggi dari harga sekarang. Tapi Bapak dan Ibu, kita nggak tahu ya, pergerakan market itu nggak langsung searah gitu ya. Tapi bisa juga nanti mengayun dulu kah turun ya, lalu naik lagi. Nah ini kalau kita lihat pergerakan bulanan ya, di candle bulan Desember ini belum ada ekornya nih Bapak dan Ibu ya. Dari sejak open di level ya, dari sejak open dia belum ada swing ke bawahnya nih. Jadi perlu hati-hati, gold ya, bisa saja swing ke bawah gitu ya. Kita lihat weekly juga. Nah, ini ya memang harganya naik terus ya tuh ya. Ini jadi higher low, higher low, higher low. Tapi higher-nya juga nih, maksudnya high-nya nggak ada ya, ketahan di level tertinggi pada bulan Agustus. Ini adalah closing bulan mingguan tertinggi adalah 18.01 ya. Tertingginya adalah 18.07 nih pucuknya ya. Kalau saya kasih garis, kira-kira nah ya, belum bisa ditembus. Minggu lalu juga gitu ya. Memang sempat 18.09, tapi kan akhirnya ditutup mingguan malah candle merah ya. Nah, sekarang juga. Jadi area ini nih 18.01 sampai 18.07 ini resisten. Ya Bapak Ibu ya. Belum sampai saat ini belum berhasil mendobrak. Memang perlu ada yang dia jadikan sentimen, apakah nanti data inflasinya misalnya, lalu apakah nanti pertemuan FOMC besok hari Rabu malam The Fed naikin suku bunga 0,5%, itu akan bikin dolarnya melemah karena udah sesuai perkiraan ya, bahwa Fed nggak naikin suku bunga lebih tinggi lagi. Jadi suku bunganya dinaik tapi makin kecil angkanya. Itu ya. Oke Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang jadi gimana? Kita mesti berhati-hati, apakah kita mencari level-level yang low ya, yang bagus untuk apa? Untuk pijakan buat kita cari posisi buy gitu ya. Kalau memang mau cari cuan di bulan Desember seperti video yang kita udah rilis ya, cuan di akhir tahun memang bagusnya buy ya. Nah, ini saya pakai MA ya. Ini ada MA 21, MA 100, MA 200, MA daily ya. Ini semua sudah, harga candle daily sudah di atas 3 moving average. Artinya apa? Berada di atas rata-rata, dan itu berarti cenderung memang bullish. Itu ya Bapak Ibu ya, cenderung bullish. Nah, tapi yang namanya kita mau buy, mau beli, kan kalau bisa kita dapat harga di lembah gitu ya. Kalau bisa dapat harga lebih bawah lebih baik. Begitu. Oke. Bapak dan Ibu mohon sabar ya. Kenapa saya sambil mapping sambil ngajak ngobrol Bapak Ibu untuk mantau harga ini. Kenapa? Karena kita sambil nunggu rilis data inflasi. Oke. Jam 20.30 ya. Oke. Sekarang kita lanjut nih. Oke ya, saya lanjut nih ya. Jadi area 18.00 sampai 18.07 ini adalah resisten ya. Oke, kita lihat ini candle daily ya. Ini adalah tanggal 5 minggu lalu ke reject ya. Reject di sini. Candle bearish ya. Oke, lalu di sini mencoba lagi hari Jumat minggu lalu ya, mencoba naik tapi ketahan lagi nih ya. Sempat naik ke sini di 18
18.0599, tapi akhirnya ditutup di bawah 1.800. Artinya apa? Ini masih menjadi resistensi ya, tahanan yang masih belum mengizinkan harga naik untuk saat ini. Jadi perlu adanya satu dobrakan kuat untuk maaf, untuk emasnya naik. Nah, ini kan hari Jumat. Sementara Senin kemarin, Bapak dan Ibu, lihat ini candle bearish. Hati-hati ya. Ini ada rejection, ditambah ada candle bearish. Sama kayak ini. Ini ada rejection, candlenya bearish gitu ya. Lalu ini naik, tapi masih tetap ketahan di area resisten. Ya, ini rejection akhir pekan lalu, Senin ada bearish. Nah, gitu ya. Jadi masih cenderung bearish untuk, maksudnya bukannya long term ya, maksudnya untuk saat ini nih masih kayaknya belum waktunya langsung naik, gitu ya, Bapak dan Ibu ya, belum waktunya langsung naik. Kenapa? Karena di sini resistensinya kuat 18.00 sampai 18.07 sekian. Oke, nah apakah ada kemungkinan untuk mengayun ke bawah dulu ya? Misalnya nih mengayun ke bawah dulu, lalu habis itu mencari posisi untuk bullish bisa juga ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita fokus di yang terakhir aja nih karena kita pakai H1 misalnya ini untuk hari ini atau besok ya. Nah, ini kan pucuk yang terakhir ya. Ini pucuk terakhir hari Jumat. Bapak Ibu lihat, ini adalah di 18.0599. Lalu turun. Ini ada lowernya 1785 ya. Lalu naik lagi ini kemarin ya. Lalu naik lagi ke 1795. Jadi apa? High-nya turun dong. Ya, jadi lower atau higher low ya, higher low ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini cuma ada break nih di sini, ini ya break ya. Oke. Nah, ini oke, lower high ini lower high ya. Nah, ini lower low ya, lower low gitu. Nah, ini kan naik nih. Memang sih dia beri resisten trendline, tapi dia belum melewati high terakhir ya. Jadi ini masih tetap, kalau dia berhenti di sini lalu ada candle bearish, berarti ini masih lower high. Ya kan? Gitu ya. Nah, jadi maksudnya belum membentuk higher baru. Jadi ini kemungkinan nih masih dalam fase koreksi dulu. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Nanti kita lihat data inflasinya apakah menguatkan atau melemahkan ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Sutrisno di kolom chat. Kalau secara month to month ya dan year on year hijau, gimana reaksinya? Oke, kadang gini Bapak dan Ibu sekalian, kadang rilis data itu juga nggak bisa ditebak, gitu ya. Nggak bisa satu tambah satu sama dengan pasti dua, ya. Jadi kadang-kadang ini kenapa demikian? Karena yang bereaksi itu market. Market itu ada orang mau buy, ada orang mau sell, ya. Jadi biarpun katanya kalau data inflasinya bagus, dolarnya menguat, misalnya gitu ya. Atau misalnya kalau saat ini karena inflasi kan lagi tak terkendali gitu ya. Jadi kalau data inflasinya turun, ya diyakini bahwa The Fed akan mengurangi kenaikan suku bunganya. Nah, itu justru buruk untuk dolar gitu ya. Kebalikannya itu bagus untuk gold. Gitu. Kira-kira ya, tapi kita nggak usah berspekulasi, tunggu aja nanti 2030. 2030 juga nggak langsung kita berarti langsung wah buy dan sell, nggak perlu, santai aja. Tunggu sampai marketnya bereaksi atas data, bisa 30 menit atau 1 jam berikutnya baru Bapak Ibu mencari open posisi untuk trading ya. Jangan pas lagi data keluar, itu masih spekulatif. Oke. Oke, yang pasti sih memang kalau suku bunga besok dinaikin 0,5, kemungkinannya dolar memang turun ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi gold masih kalau kita pakai high ini masih tetap cenderung ya bearish ya, atau koreksi penurunan. Nah, ini adalah level area support di 1765 ya Bapak Ibu sekalian ya. Sementara resistennya udah jelas ya 1801 sampai 1807. Dan untuk support terdekat 1773, support berikutnya 1765. Gitu ya Bapak Ibu. Misalnya gini, waduh, saya mau cari posisi ini ya, saya sih sarankannya buy, tapi
paling enggak cari di level-level yang support kuat lah. Misalnya ini kita ambil ini support trendline, mungkin di sini ya, tapi kita nggak tahu juga ya. Jangan berspekulatif, karena apa? Tiba-tiba nanti harganya dijebol ke bawah dulu ya, nanti cari support berikutnya ya. Oke. Karena kalau kita pakai mingguan nih Bapak Ibu, supportnya masih ada lagi di bawah nih. Ya. Oke. Oke, kita lihat ya. Ya, ini masih ini 1765, ini masih support kuat. Lalu support berikutnya ya ini 1748 ya. Oke. Sama 1735. Kalau Bapak Ibu pakai monthly ini 1735 kelihatan ya. Nah, ini nih. Nah, ini nih ya. Oke, ini 1735. Ya, di garis horizontal ini ya. Oke. Oke, ada yang mau di-chat. Saat ini sentimen yang berkembang untuk gold seperti apa? Kalau bicara untuk nggak cuma malam ini, saya nggak bicara malam ini ya, maksudnya untuk bulan ini ya, atau akhir tahun sentimennya bullish. Dari mana? Ya, bukan kita so tahu ya, tapi kita lihat dari pandangan-pandangan analisa yang kita baca, bagaimana The Fed diprediksi suku bunganya akan dikurangin. Lalu kita lihat candle monthly, ini candle monthly ya, sudah terjadi jelas nih ya, sudah terjadi bullish engulfing monthly. Lalu kalau kita lihat di daily dan weekly kan, daily dan weekly sudah kelihatan ini ada triple bottom ya, triple bottom di lower ya, di support ini triple bottom ya. Kalau udah triple bottom kan udah memang pola naik ya, triple bottom, lalu break resistance trend line, break higher yang tertinggi sebelumnya ya. Nah, cuman ini memang lagi ketahan di higher 1807 nih ya. Jadi bersiap-siap Bapak dan Ibu ya, mungkin mengayun dulu ke bawah baru nanti naik lagi. Itu ya pandangannya ya Pak siapa tadi ya? Pak Sutrisno ya. Sutrisno, iya. Ya, Pak Sutrisno, jadi kalau untuk arah kira-kira bulan ini atau akhir tahun, pandangannya untuk gold atau sentimennya bullish ya, Pak ya. Kemungkinan melaju di atas 1800 itu kelihatannya seperti itu, Pak. Apalagi dari histori memang di akhir tahun gold biasanya bullish. Trending ya, Pak ya. Ini kan pergerakannya trending nih. Kenapa trending? Higher lowernya udah jelas ketahan, lalu dia membentuk higher baru ya di sini ya. Oke. Kemudian ini low terakhir kan ini lebih tinggi dari ini kan, lalu low-nya selalu lebih tinggi, selalu lebih tinggi. Ini kan udah satu pola bearish bullish gitu. Gimana Bapak Ibu sekalian, ada yang mau tanya-tanya sambil kita nunggu sesi atau rilis data ya? Iya. Silakan Pak Zainal Ritonga. Mungkin Boleh ada yang mau nanya-nanya ditanya, Pak? ya. Apa Pak Zainal ada posisi gold juga atau sedang menunggu untuk entry di gold? Selain Pak Sutrisno nih pasti nih. Pak Sutrisno tanya tentang gold. Ada lagi Pak Sutrisno? Sudah cukup jelas yang dijelaskan Pak Fendi? Pak Ian Henry, silahkan. Ya, kalau untuk posisi buy pilih di antara harga berapa? Untuk buy Gimana gold Pak ya, Joni? Pak ya. Iya. Di gold. Baik. Posisi Oke. kita ambil buy-nya di mana? Oke, tapi kita nggak bicara untuk malam ini aja ya Pak ya. Oke, misalnya untuk kira-kira apakah mingguan, untuk mingguan lah ya. Kenapa? Karena kalau untuk hari ini kan kemungkinan market jadi gini, kalau nanti 20-30 datanya keluar, Bapak Ibu lihat kok hentakannya nggak tinggi, nggak turun, misalnya nggak terlalu atas bawah, itu berarti market masih menunggu data suku bunga besok, gitu ya. Jadi karena masih ada yang mau ditunggu data besok, jadi kita mendingan bikin analisa untuk 1 minggu atau ke depannya ya. Tadi saya sudah gambarin kemungkinan kita bisa menunggu atau mencari harga mengayun ke bawah ya, Bapak Ibu ya. Harga mengayun ke bawah. Kenapa? Karena kalau kita lihat sini ya, di sini saya gambarin lagi ya.
Nah, ini kan minggu lalu harga ketahan ya. Oke, di area resisten minggu lalu sama Senin kemarin. Nah, ini hari Jumat ada rejection di sini 18.00 18.07. Habis ada rejection hari Senin kemarin candlenya bearish. Nah, ini adalah satu pertanda ya. Jadi kita melihat apa yang ada di grafik ini adalah petunjuk market. Oke. Jadi ini sudah petunjuk nih, habis ada rejection, ada candle bearish. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk sementara belum diizinkan untuk buy. Jadi kita kira-kira cari buy di mana? Nah, mungkin ini support nih. Ini kan support 1765 ya. 1765. Nah, bisa kira-kira di area 1765. Tapi gini, misalnya Pak Johnny Henry punya dana, contoh $5.000. Ya, ini contoh ya. Kita buat skenario ya Pak ya. Skenarionya pertama buy limit 1765 0,1. Oke. Nggak langsung gede-gede gitu ya. Kenapa? Karena bisa aja dia masih mencari swing ke bawah gitu ya. Swing ke bawahnya. Oke, swing ke bawahnya mana lagi nih misalnya. Oke, kita cari lagi ya. Nah, pakai ini ya. Nah, ini. Oke, ini adalah resisten. Kalau resisten sekarang jadi support. Nah, ini ketahan kan? 1730-an, 1735. Nah, apakah di 1765 nanti mengayun ada ekor dulu panjang ke sini lagi gitu ya. Ini saya tebelin ya. Jadi itu namanya skenario lah. Kita boleh aja membuat skenario ya. Tapi yang penting ada skenario untuk membatasi kerugian juga. Namanya trading toh. Oke. Ini adalah support. Ya, ini kan tadinya resisten become support ya. Oke. Nah, ini pertama udah ketahan nih. Ya. Kena tuh, mantul kan. Nah, apakah nanti dicoba lagi sekali lagi 1765 dulu, lalu 1735. Nah, jadi percobaan pertama misalnya nih 1765, 65 atau 66, 67 gitu ya, Bapak buy 0,1. Nah, di bawahnya ini 173637, jadi nggak langsung pas ya, kita kasih spread. Ini buy-nya misalnya 0,2 gitu ya. Jadi buy apa? Buy alasannya apa, Pak? Buy on support. Gitu ya. Oke, Pak Joni, namanya kita membuat perencanaan, ya nggak? Tapi kalau ada kata misalnya dia langsung naik ya nggak apa-apa juga kan, namanya kita Ya, kalau merencanakan. untuk ini gimana? Kalau untuk sistem scalping gimana? Maksudnya kita ambil profitnya dengan sistem cepat. Gimana? Bagusnya gitu. Metodenya yang paling bagus. Oh, datanya udah keluar nih. Menguat, naikin dolar tuh. 2 euronya naik. Oke. Oh, goldnya terbang. Tuh, wah kita lihat ya goldnya terbang. Wow. Udah terbang tinggi nih. Terbang. Wow. Wow, ngetes ini ya. Nah, nanti aja ya kita lihat nih di sini. Kalau ada rejection ya. Oke. Ya. Wush, tinggi 1810. Nah, kalau kayak begini Bapak dan Ibu, ini bukan berarti breakout ya. Ini belum breakout. Ini bisa false break atau namanya bull trap ya. Oke. Nanti sabar aja, nunggu kalau misalnya ada harga yang close. Kalau misalnya kita lihat di H1 ya, nanti jam 21.00 H1, candle H1 ini apakah close-nya di atas high sebelumnya ini ya, 18.07 apa 18.09 ya. Gitu. Tapi kalau kayak begini nih nanti ya ada rejection begini, ya ini artinya apa? Ini masih menahan ya, level tingginya ini masih menahan. Itu ya Bapak Ibu ya. Iya. Ini Jadi ada saya nggak buru-buru open posisi nih. Saya ada posisi untuk long term nih. Ya, intip dulu ya. Kalau tadi ada signal sell ya. Itu tadi kayaknya udah kena SL nih pas ada data ya. Nah, kalau ini tuh, ini masih jauh buy-nya tuh ya. Buy-nya di 86, TP-nya masih jauh. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau mau scalping ya, Bapak Joni nanti jam 9 ya Pak Joni ya. Ya. Jadi Bapak Joni bisa buka H1, M30, M15. Nah, ini lihat nih. Ada candle-nya nih terbang ya. Harganya ya, ada gap ya. Nanti kalau ada rejection ya,
Nih seperti ini nih, kalau misal nanti harganya nggak ditutup di atas ini, berarti dia ada ketahanan di sini ya. Maka Bapak dan Ibu bisa scalping sell di atas ini ya. Kenapa? Karena ini resistensi. Gitu ya. Tapi kalau ini di break, harga nanti jam 9 ditutup di atas 18.09, Bapak Ibu bisa buy limit. Buy limitnya di candle ini ya, di 18.05. Jadi karena harga gini, nanti turun langsung naik. Gitu ya. Oke Pak, jadi Baik. kita nggak usah terburu-buru untuk open posisi dulu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Joni. Enak kalau langsung buka mic, silakan saja kalau Bapak dan Ibu Iya, ya. betul. Silakan Jadi silakan yang mau tanya. Pak Subagio, Pak, untuk melihat tren di time frame berapa, terus untuk open posisi di time frame berapa? Melihat tren, Pak Swen. Melihat tren, kalau tren itu pertama tren itu sebaiknya kan memang time frame besar ya, tapi kita pakai standar D1 ya, lalu eh, H4 sama H1 untuk kita day trade. Itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau mau scalping, lihatnya dari H4, analisanya ke H1, baru tradingnya di M5 sama M15 saja. Oke, Iya. silakan Bapak Ibu yang mau tanya-tanya Pak John ya. Lee, ada yang mau ditanya? Ya, kalau saya sih tipe ini ya, tipe scalping ya. Nah, untuk modal berapa yang lebih safety-nya gitu. Dan untuk penambahan lotnya itu sampai berapa yang yang bikin kita tidak MC gitu. Jadi gini Pak, kalau Bapak trading ya, supaya tidak MC itu, Bapak yang artinya anti MC lah, jangan sampai MC gitu kan. Ya, Kalau ngomongnya jangan sampai MC itu kan berarti kayaknya kita ini gitu loh, maksudnya bisa aja mendekati MC tapi jangan sampai MC gitu kan, ya kan? ya, Kata-katanya kan. Tapi misalnya gini, Bapak punya 5.000 dolar, contoh ya Pak ya, 5.000 dolar. Atau katakanlah Bapak 1.000 dolar. Itu kalau trading Bapak pakai risk per trade, Pak. Risk per trade-nya itu misalnya artinya apa? Batasi kerugian 2 sampai 5%. Gitu ya. Batasi kerugian 2 sampai 5%. 2 sampai 5% dari 1.000 itu berapa? Yaitu 20 sampai 50 dolar. Itu sekali transaksi. Kalau kalah ibaratnya gitu ya. Kan kalau misalnya gini, Bapak Bapak transaksi kalah cuman 2 sampai 5% dari modal 1.000. Pasti Bapak mikir, oh nggak terlalu gimana-gimana, bener nggak ya kan? Dibanding kalau Bapak misalnya lotnya lot gede 0,5 atau 1 lot ya, itu sekali kalah misalnya bisa 200 dolar, 300 dolar, itu udah 20 sampai 30% ya. Jadi memang harus pakai risk per trade Pak, hitungannya misalnya 2 sampai 5% itu udah yang disarankan ya. Oke. Tapi kalau mau misalnya medium, risknya 5 sampai 10% setiap transaksi. Itu. Tapi disarankan supaya anti lah, jauh lah dari MC, yaitu 2 sampai 5%. Gitu ya Pak ya. Tapi bukan berarti punya 1.000, cuma hilang 2%, 3%. Saya buka posisi lagi. Buka posisi lagi ya, gitu ya. Nah, itu namanya udah eh, apa namanya? Manajemennya nggak baik. Gitu ya. Ya Pak ya. ya. Saya kemarin itu dengan modal 38 juta ya, saya pakai IDR ya. Itu bisa sekitar 2 minggu itu jadi 295 juta. Cuman terakhir jadi MC gitu. Sekarang gini, Ya, Bapak kalau sudah sampai 200 juta, Bapak nggak WD. enggak. Nggak, kenapa nggak di WD? Saya mau capainya 500 juta gitu. Nah, Bapak Dari tahu kan, 38 Bapak tahu kan trading ini gimana? Ya kan? ya, Ya kan? Iya, ya, jadi trading ya, itu ya memang bisa profit yang ibaratnya nggak terbatas gitu ya, maksudnya nggak dibatasi ya kan? Bisa mau Bapak ya, mau sebanyak-banyaknya kalau misalnya untung terus misalnya.
tapi lossnya juga bisa tak terbatas, artinya bisa sampai habis. Nah, makanya jadi kita gini, wah harus punya target. Wah, hari ini saya profit cuma $50. Ya udah, $50 udah cukup. Ya udah, gitu kan. Besok Kenapa? trading Kalau lagi. banyak-banyak emang kenapa? Kenapa, Dari Pak? kalau banyak-banyak kita targetkan itu, saya dengan modal 38 juta itu sehari bisa 25, 30 saya dapatkan. Ada yang sampai 49 juta gitu. Tapi terakhir jadi MC gitu kan. Ya, itu psikologi, Pak. Kenapa gini? Bapak itu sebenarnya sudah untung sampai hampir hampir 100% dari 20 ya kan? 238, Hampir hampir 238, berapa? dari Hampir 38 seribu sampai persen. 295 juta. Iya, maksudnya hampir 10 kali lipat, ya kan? Ya, Itu kan psikologi Bapak. Bapak pengen untung lebih gede, lebih gede, lebih gede gitu ya. Jadi lebih baik Bapak kalau belajar dari kesalahan, Bapak sendiri yakin, oh, trading ini kalau scalping pun saya bisa dapat duit lah, gitu ya kan, dapat cuan lah. Tinggal Bapak mengatur psikologi Bapak ya, supaya jangan greedy gitu ya. Oke? Jangan artinya apa? Mau untung, untung lagi, untung lagi gitu. Jadi baiknya apa? Bapak udah profit 10 juta. WD, gitu kan? Profit 5 juta. WD. Itu baru yang mantep. tapi kadang dengan ini ya, dengan maksudnya kan dalam 2 minggu kita lancar-lancar aja gitu kan. Ini selalu profit gitu. Kita, wah kalau 10 juta ini terlalu kecil gitu. Kayak gitu. Dengan modal sekian, 10 juta terlalu kecil. Ya akhirnya kita opennya jadi ini ya, jadi besar gitu. Maksudnya kita Iya, terlalu yakin gitu. Saya terlalu yakin gitu. betul Pak. Terlalu yakin ya Pak ya. Terlalu yakin nggak Nah, boleh ya Pak. Oke, sebentar saya mau lihat ini ya Bapak Ibu ya. Mau lihat oil dulu ya. baik, Karena yang bagus nih oilnya nih. Saya mau lihat sebentar ya. Oke. Ya. Kalau untuk forex nanti. Tapi kalau oil nanti saya mau tunjukin ke Bapak Ibu ya. Kalau oil ini candlenya bagus, candle daily-nya. Tapi sekali lagi Bapak siapa tadi? Pak Joni. Pak Joni ya seru ya sharing sama Bapak ya. Saya juga udah inilah Pak ya udah ketemu orang yang memang profit banyak tapi ujung-ujungnya gimana? Akhirnya loss gitu kan ya. Jadi Bapak harus ini dong Pak, Bapak harus punya target ya. Jadi trading itu jangan maksudnya dibiarkan ya. Bapak udah profit udah sampai berapa kali lipat, tapi Bapak mau terus nanti nggak ada habis-habisnya ya. Jadi misalnya Bapak WD, apalagi nih Bapak trading nih, buka akun lagi atau injek lagi, bisa trading buat liburan akhir tahun. WD dulu, jangan sampai 100 juta dulu baru di WD, ya kan? 10 juta WD, Bapak udah bisa jalan-jalan kan? Ya kan? Bapak udah bisa liburan. Nanti habis Natal, trading lagi sampai akhir tahun. Nah, dapat profit, WD lagi. Oke, saya mau buy oil dulu ya. Apa oil ini perlu di buy, targetnya sampai 7532 ya. 7530. Oke, SL-nya di 74 aja, 7370. Oke deh. Saya buy oil dulu ya. Oke Bapak Ibu sekalian, oil kenapa di buy? Ini adalah ada yang ikut di analisa premium ya. Kemarin ini adalah support resisten. Ya hari Senin ya, lalu double bottom ya, lalu di break ya, keluar dari area sideways gitu ya. Pak Swendi, Lalu share screen. oh iya nggak kelihatan. Waduh, udah seru-seru nggak share screen, padahal udah buy oil tadi. Lalu ya ada yang ini. Oke, admin bisa bantu untuk yang peserta ada yang mau join. Oke, saya udah buy oil tadi, buy-nya buy instan ya, 7470. Targetnya ini Bapak dan Ibu sekalian, ini untuk oil ya. Oke. Ini berarti tadi pertama yang ikut di premium ini signal saya ada yang SL ya, tadi yang sore ya. Karena ada data Amerika ini langsung melejit ke atas.
Oke, kita bahas yang baru aja. Ya, ini oil ya. Oil kita lihat sini ada double bottom. Double bottom ya artinya supportnya ada ketahan ya kemarin di hari Selasa. Lalu candlenya bullish engulfing, break candle bearish sebelumnya, high-nya ya. Nah, sekarang jadi naik nih. Nah, oke. Dilihat ya, time frame yang lebih kecil juga cakep nih oil tuh ya. Nah, ini udah mappingnya dari kemarin ini adalah resisten oil 75 sama ya, ini titik pantulan harga di sini, titik pantulan harga di sini sama yaitu 75 30-an. Jadi yang mau buy oil mungkin bisa cari ya TP-nya itu sekitar 75 30-an. Tapi resikonya jangan lupa ya, resikonya bisa aja harga koreksi lagi ke 73 50-an. Jadi SL-nya 100 pip ya, TP-nya juga masih bisa ke hampir 100 pip juga ya. Inilah SL targetnya ya 75 30-an untuk oil. Kalau untuk gold belum bisa ya. Nanti jam 9 aja. Nanti lihat aja di premium ya, Bapak Ibu ya. Di Forex Simple Premium. Kenapa? Karena kita mau lihat dulu ada rejection atau ada penembusan gitu ya. Ada rejection atau penembusan di seperti ini ya, penembusan level ini 1809 high-nya ya. Ini kan belum terjadi penembusan ya, harga masih jalan nih ya. Oke, jadi ini masih belum ya. Oke, ini saya bikin dulu ya. Ini ada demand area ya atau supply area, ini ada supply area ya. Ini kecil. Oke. Jadi kalau nggak lewatin ini ya, misalnya break-nya di atas ini, nah ini berarti breakout. Tapi kalau break-nya di bawah ini, di sini misalnya, nah ini bersiap untuk bisa scalping gold untuk sell. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi tunggu sabar ya, karena ini lagi ngetes resisten atau supply area. Kita tinggal nunggu close di atas atau close di bawah. Gitu ya. Demikian juga yang lainnya, kayak euro nih udah melejit naik. Nah, euronya tuh udah melejit naik ya. Nah, kalau euro udah kelihatan melejit naik ya. Nah, tadi ada signal floating profit tapi kena data nih ya, sabet data. Tapi yang kalau ada yang udah tutup posisi duluan ya. Oke. Jadi kalau ada signal tadi udah dikasih arahan juga ya Bapak Ibu ya. Kalau ada signal sudah dikasih arahan sebelum berita ya. Bisa ditutup ya. Tadi sudah dikasih arahan di premium. Jadi kalau ada signal dirilis lalu ada data nanti dikasih arahan apakah ditutup, apakah dibiarkan gitu ya. Oke, nanti di sesi Amerika kalau ada peluang bisa open posisi baru. Oke, ini gold, maaf ini euro. Ini adalah ascending triangle ya. Ascending itu artinya segitiga yang menekan ke atas gitu ya. Dan ini sudah terjadi harga menembus. Tinggal nunggu aja break closingnya di atas ini atau tidak ya. Jangan-jangan harganya baik lagi. Oke. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Ya, apa menunggu semua lagi mantengin harga? Silahkan Pak Syarif Hidayat bisa bertanya. Kalau mantengin harga nanti kita tunggu di candle berikutnya jam 9 ya. Nah, jam 9 kita udah close acara. Terus gimana lihatnya? Lihatnya di Forex Simple Premium atau Forex Simple itu aja Forex Simple channel ya. Iya. Oke, silakan. Silakan Pak Sahrudin, Pak Steve. Ada pair yang mau dibahas? Malam hari ini kita sudah gold, euro, dan oil ya Pak Swendi ya? Iya. Oke. Pak Indra, Pak Jamhari, silakan. Pak Fenlung. Ada topik-topik yang mau dibahas selain yang 3 pair tadi? Lagi mantau-mantau aja nih Bu. Oh, Pak Fenlung mantau. Mantau apa nih Pak? Gold juga? Mantau, iya gold aja. Gold juga ya? Iya.
Baik. Mm-mm. Ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Yang Ini- tadi mungkin Pak Fenlung baru bergabung, tadi kita sudah bahas di awal gold. Baru Sempat- bergabung Bu masalah. Baru bergabung, iya. Iya. Oh iya, Baru menyusul pulang. tadi Pak ya. Iya. Kalau Betul Pak betul. Fenlung Pak untuk Swendi. goldnya, Ya, silahkan Pak. Atau Ada ada posisi yang Pak Gol- Fenlung. Kalau gol ini apa udah terbang tinggi sampai ke 18-12 kayaknya. Apa ada rencana retrace lagi nih Pak Swendi? Ya Pak Fenlung. Belum. Oh tadi kan baru ininya aja Pak. Masih shadow-nya aja ya Pak ya ke 18-12. Yang perlu kita perhatikan ya. Ini baik lagi nih gold lagi nih ya. Nah memang gold Iya. yang paling banyak dibahas ya. Tetap yang perlu diperhatikan adalah, nah ini Pak ya, apakah closing di Iya. atas high sebelumnya ini 18.09, 18.0986 minggu lalu ya. Kalau enggak, kalau cuma shadow-nya aja terus harga close candle-nya jam 9 nanti di bawah pucuk ini, ya berarti ini masih kemungkinan ketahan di resisten. Jadi bisa cari sell tipis-tipis di area resisten ini ya. Iya. Karena kemungkinan ini masih menahan resisten ini. Gitu ya. Kalau Baik. pakai Ya. pakai pivot point bisa juga, misalnya nah ini ada pivot point ya. Ini pivot point ambil dari MetaTrader ya Bapak Ibu ya. Ini enggak custom tapi ambil dari MetaTrader, download sendiri ya, gratis dari MetaTrader 5 ya. Bisa dicari pivot point yang free yang gratis. Nah, kita lihat nih, ternyata ini resisten 1 udah ditembus di 1793. Lalu ini 1804 sudah ditembus. Artinya biasanya kalau kita trading pakai support resisten, kalau sudah di atas resisten 2, ya dalam satu hari kita jarang buy di atas itu. Ya, itu justru area untuk koreksi kalau udah di resisten 2 apalagi resisten 3. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa lihat nanti ya apakah memang break di atas 1809 nih ya. Kalau enggak ya udah cari sell tipis-tipis saja ya. Baik Pak. Oke, kayak gini nih Makasih ya. Pak Swendi. Iya. Ya kayak gini nih kan gampang ngelihatnya ya. Break apa enggak nanti tinggal tunggu jam 21.00. Kalau misalnya nggak yakin ya udah nggak usah dipaksa, tunggu besok lagi aja ya kan. Siap. Atau nunggu misalnya gini, nunggu ini kan market AS baru buka nih Bapak Ibu sekalian ya. Market AS itu kan baru buka. Biasanya tahu lah kalau market baru buka kan masih ada peralihan dari sesi lain, masuk lagi sesi yang baru, itu biasanya kan ada tambahan volume ya, volume market ya. Ya mungkin tunggu dulu, misalnya ntarlah mungkin 1 jam lagi kali saya pantau-pantau. Kalau ada peluang, ya bisa masuk. Oke? Baik. Pak Terima kasih, Sarudin Pak. lagi pantau koreksi XAU. Nah ini lagi pantau koreksi. Kemana setelah closing H1? Ya jawabannya tadi udah dibahas. Kita lihat closing candle-nya. Nah kalau misalnya gini, kalau closing candle ini di atas 1809 berarti closingnya seperti ini 1810. Bapak Ibu jangan langsung buy. Ya nanti bisa jadi dia retrace-nya ke sini nih ya. Ke sini ya, ke pucuk ini jadi support 1805. Jadi mendingan kalau misalnya nanti emang ini break high ya berarti tunggu begini dulu ya. Artinya apa? Buy limit gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya nggak break, kita justru sell limit. Nggak apa-apa ya. Tapi tradingnya buat malam ini aja, nggak buat sampai besok atau sampai Kamis, jangan. Kenapa? Karena hari Rabu malam ada FOMC meeting. Ya, jadi mendingan tradingnya yang selesai hari ini aja ya. Gitu ya. Day trade gitu. Iya. Wah, mantap ya. Untuk goldnya sangat-sangat dibahas karena memang mungkin rata-rata ya tertarik untuk gold ini gitu. Baik, Iya. ada lagi mungkin Pak Cendrawan, Bu Teresia, ada yang mau ditanya ke Pak Swendi, silahkan. Pak Delen, baru join atau udah ikutin dari awal Pak Delen? Oke, sabar-sabar ya Bapak Ibu ya. Kalau Sambil dilihat nunggu ini jam kayaknya ada 9 gap ya. ya. Ini ada gap.
ada gap ya. Harganya naik pas data tadi. Nah, tinggal kita lihat aja menembus area merah ini atau tidak. Sabar-sabar saja. Nanti baru kita bikin plan yang baru ya. Oke, kalau yang ada di grup premium atau channel nanti bisa lihat ya. Kalau saya lihat, saya analisa lagi ya. Kemungkinan ini kalau turun di bawah 1809 kita nanti bisa sell ya. Sell tipis-tipis. Oke. Oke deh. Sementara tiga ini yang cukup peluangnya malam ini ya, Pak Swendi. Ya, peluangnya pasti di pair yang lain juga ada ya. Tinggal kita cari resisten atasnya gimana ya. Resistennya maksudnya di break atau ada false break dan lain-lain, itu nanti kita pantau ya. Paling nggak malam ini fokus di gold aja dulu ya. Oke deh, itu dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau yang trading oil, kalau trading oil mungkin untuk ambil panjangnya aja ya di atas 75 ya. Maksudnya kalau misalnya malam ini ada koreksi-koreksi, nggak usah terlalu khawatir. Karena apa? Karena daily-nya dia memang sudah break low ya. Ini kan low, maaf, sudah reversal ya. Oke. Sudah double bottom dan reversal ya. Jadi sudah ada candle bullish di H1 daily-nya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, gimana kalau nggak ada pertanyaan lagi? Pak Cendrawan pantau dulu sehabis news. Oke, Pak, mantap. Ini kayaknya goldnya tuh udah kepantul dari 1809. Oke deh, Bapak dan Ibu sekalian, silakan Bu Yeti, saya silakan kembali. Baik, jadi Sobat Trader, jadi malam hari ini ada 3 yang dibahas. Jadi perhatian khusus untuk oil, gold, juga euro. Tapi pair lain seperti tadi Pak Swendi katakan masih ada peluang. Jadi kita sama-sama menunggu news nanti jam 9 ya. Begitu Pak Swendi ya. Baik, bagi Sobat Trader yang belum join di grup premium, bisa menanyakan kepada yang mengundang untuk malam hari ini hadir di live trading. Dan bagi Sobat Traders dapat mengikuti juga besok untuk kita ada sesi Eropa, live trading sesi Eropa sore jam 4 dan juga ada webinar. Baik, terima kasih banyak untuk kehadirannya Sobat Trader semua, Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk update-update-nya bagi yang sudah bergabung di premium dapat tetap perhatikan dan juga perhatikan untuk ketahanan dana. Begitu ya Pak Swendi? Closing ininya Pak, mungkin ada closing statement dari Pak Swendi. Oke, tadi sudah dengar juga nih contoh kesaksian profit dari Bapak John, ya kan? Seru ya, dari modal 39 juta sempat 200-an juta dalam waktu ya cuman berapa hari mungkin ya. Artinya trading itu memang bisa menghasilkan cuan, tapi jangan lupa ada potensi resiko ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ya, baik. Terima kasih banyak. Pak Swendi agak fresh ya. Baik. Terima kasih Bu, selamat malam. Ya, sama-sama. Sampai bertemu kembali di berikutnya, live trading berikutnya. Terima ya, kasih. selamat malam. Punya masalah trading? Atau bingung mau trading dari mana? Yuk join di Foreximpro Community. Dengan gabung bersama kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading forex, webinar edukasi pemula setiap minggu, live trading bersama analis setiap minggu, dan yang pastinya Anda akan mendapatkan signal terbaik dari kami setiap hari. Untuk gabung bersama kami, silakan ikuti langkah-langkah berikut ini. Klik link di bawah ini, dan Anda akan diarahkan ke halaman berikut ini. Kemudian, pilih pendaftaran member baru. Anda akan diminta untuk memasukkan nomor telepon Anda. Setelah Anda mengikuti langkah-langkah tadi, Anda akan diberikan link untuk join ke komunitas.
Selamat bergabung di Foreximpro Community dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk, tunggu apa lagi? Join di Foreximpro Community dan profit bersama kami. Trade by yourself and save trading bersama Foreximpro Community. Halo Sobat Trader, kalian pernah nggak sih ngalamin kayak aku? Mau mulai trading tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah baca buku bolak-balik tapi tetap nggak paham? Nah, aku beruntung nih nemuin komunitas yang tepat untuk mulai belajar trading. Di mana lagi kalau bukan di Foreximpro Community? Kalian tinggal join dan dapetin signal gratis, diskusi dengan analis profesional, juga edukasi gratis. Oh iya, ada juga live trading dan klinik forex. Yuk tunggu apa lagi? Join sekarang juga di Foreximpro Community. Bingung mau trading dari mana? Jangan bingung dong. Kamu bisa mendapatkan signal gratis setiap hari dengan join di grup Foreximpro Premium Signal. Dengan membuka akun di Java Global Futures, kamu akan mendapatkan full support trading. Layanan signal gratis per hari dilengkapi TP dan SL, private coaching dengan analis Java Global Futures, ada juga loh diskusi dengan komunitas Foreximpro. Bimbingan edukasi gratis, webinar, live trading, dan klinik forex. Nikmati manfaat bergabung dengan Foreximpro Premium Signal. Aku mau belajar trading forex. Nah, setelah aku searching, aku nemuin kamu. Kalau aku join bareng kamu, aku bisa dapat apa aja? Kamu serius mau belajar trading forex? Oke, kalau kamu mau join sama aku, ini keuntungan yang bisa kamu dapetin. Nah, kamu bisa diskusi dengan analis. Lalu, ada live trading dan webinar juga loh. Kemudian, kamu juga dapat free signal trading. Wah, oke juga nih. Tapi ada lagi nggak benefitnya? Bentar, ada lagi nih. Foreximpro Premium. Ada market update, private coaching, dan klinik forex. Wah, banyak banget ya benefitnya. Oke deh, aku langsung join ya.